Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Oke, gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya. Gue harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diberi kesehatan, kelancaran, dan kemudahan di hari ini ya. Semoga juga kalian makin semangat dan kuat mentalnya. Oke, teman-teman, kali ini gue mau bahas sesuatu yang penting banget dan mungkin lagi kalian cari-cari nih. Tahu nggak? Ada daftar pinjol yang paling banyak diaduin sama masyarakat ke OJK. Nah, pinjolnya itu apa aja? Nah, di sini kita akan bahas tuntas ya. Tapi sebelumnya, gue harap lu udah subscribe channel ini ya, biar channel ini terus berkembang dan bisa kasih informasi terbaik buat kalian dan bisa ke teman-teman yang di sana yang sedang galbay. Oke, pertama gue bahas tentang masalah pemutihan utang ya. Itu hoax. Ya, sebelum kita lanjut, gue mau lurusin info penting yang lagi ramai. Ada teman gue yang nanya, Bang, bener nggak Agustus ini OJK mau kasih pemutihan utang yang galbanya lama? Soalnya banyak banget di TikTok yang katanya tuh seperti itu. Terus ada lagi yang info yang bilang resmi nih OJK pemutihan pinjol online berlaku di seluruh Indonesia mulai 30 Juli sampai Agustus 2025. Ya itu bohong ya. Terus ada bilang katanya, ayo segera daftarkan diri biar bebas utang. Ya ujung-ujungnya penipuan. Oke, di sini gue tekanin ya, itu semua hoax teman-teman. Itu cuma akal-akalan oknum buat manfaatin situasi lu. Gue mohon banget jangan sampai terperdaya kalau ada pemutihan, jasa pemutihan bener-bener ya. Pasti konten kreator pinjol itu atau di media sosial itu pasti itu penipuan ya. Dan pasti juga akan ada berita nasional yang ngasih tahu kalau benar-benar berita itu. Nah, teman-teman, cara paling gampang buat ngeceknya itu cuma satu, diselik OJK. Di sana bakal kelihatan mana utang yang masih ada dan mana yang udah diputihin. Ya, kalau udah nggak ada diselik ya berarti utang lu udah hilang atau diputihkan. Gampang kan? Jadi jangan pernah percaya sama yang kayak gini nih, sama orang-orang seperti ini. Jangan ya. Nah, oke. Jadi gini teman-teman ya, kalian tahu nggak sih, ada lebih dari 3.000 pengaduan ke OJK, dan sebagian besar itu soal pinjol. Banyak yang nanya, kenapa sih pengaduan ini nggak ada efeknya buat desa atau pinjol? Jangan salah ya, pengaduan lu itu ternyata berefek ya. Makin banyak yang ngadu, makin bergerak OJK buat ngasih sanksi. Sanksinya bisa macam-macam, mulai dari pembatasan ruang gerak administrasinya, pembukaan usaha, denda, sampai pencabutan izin. Nah, di sini gue mau cerita sedikit ya. Ada satu postingan yang gue baca. Katanya ini dari pacar temen kerjanya di bagian di DC Rupiah Cepat. Nah, katanya DC yang nagih ke rumah atau FC itu beda sama DC yang ada di kantor. Jadi FC lapangan dan DC di kantor itu beda. Terus yang bikin gue kaget, ada cerita soal perusahaan ada kami yang dulu nasabahnya sampai bunuh diri. Nah, sekarang semua mantan karyawan desa ada kami itu di blacklist sama perusahaan pinjol legal. Ya. Nah, ini jadi salah satu kenapa kalau ada DC yang neror atau ngancam, mereka nggak pernah sebutin nama aplikasinya. Karena kalau ketahuan, terus lu ngadu ke OJK dan nama karyawan itu terungkap, otomatis dia bakal dipecat dan di blacklist dari pinjol manapun. Jadi pengaduan itu penting banget. Nggak cuma yang ngadu ya, tapi itu juga ngasih bukti autentik, tapi juga kasih bukti autentik seperti rekaman, video, atau tangkapan layar WA yang jelas menyebutkan nama aplikasinya. Dengan begitu, lu bisa bantu OJK kasih sanksi dan para DC yang bandel itu bisa kena getahnya. Oke, sekarang kita masuk ke intinya ya, daftar pinjol yang paling banyak diadukan. Nah, ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Berdasarkan pengaduan dan cerita-cerita dari teman-teman yang galbay, ini daftar pinjol yang paling banyak diaduin. Pertama, itu Shopee pinjam atau Shopee Paylater. Wah, ini sih pinjol raksasa ya. Kalau neror, gayanya masih lumayan sopan lah ya. Tapi ini mungkin kalian juga sering ngerasain ya, yang galbay di sini. Suka banget keluar kontak darurat. Ya, suka banget neror di kontak yang diisikan pulsa gitu kan. Lu nggak pernah nyantumin kontak darurat itu, tapi tiba-tiba kok bisa orang-orang tahu gitu. Ya mungkin 1-2, walaupun nggak semuanya ya kontak itu disebar ya. Tapi yang penting siap-siapin mental aja kalau galbay di sini. Nah, ini juga bagian dari yang banyak diadukan ke OJK. Terus yang kedua adalah kredit pintar. Nah, banyak yang ngeluh soal DC yang kayak pinjol ilegal nih. Bunganya ini sama administrasinya itu nggak sesuai. Kalau lo ngalamin, screenshot dan laporkan ke OJK. Ingat ya, itu kredit pintar ya. Kadang bunganya sama yang
dendanya itu kadang nggak sesuai. Lu bingung cara ngitungnya seperti apa. Nah, selanjutnya yang ketiga, pinjol yang juga banyak diadukan itu kredivo. Ya, lu pernah lihat kan video atau postingan DC Kredivo yang viral, yang arogan gitu kan. Yang video sebelumnya gue posting tuh. Nah, banyak banget dari mereka yang konon katanya sudah dipecat. Nah, ini bukti nyata kalau pengaduan dan postingan viral lu itu ada efeknya. Ya, jadi ya silakan lu ngadu ke OJK. Mungkin nggak efek pertama kali lu ngadu, tapi bisa jadi ke orang lain kan ada yang ngadu juga. Nah, selanjutnya yang keempat itu Tunaiku. Ya, Amarbank. Ini dari Amarbank. Nah, hampir sama Kredivo, banyak pengaduan soal DC yang neror dan minta uang jalan, ya, atau uang rokok. Banyak juga DC yang katanya sudah dipecat, tapi masih ada yang bandel lah, gitu kan. Nah, yang kelima nih, GoPayLater dan Sibank. Ya, ini juga sering diaduin. Sibank punya cara mirip sama seperti Shopee. DC lapangannya sih belum ada, tapi DC GoPayLater itu sudah ada. Nah, yang sering barbar itu biasanya DC kantor, ya DC yang ada di kantor yang nggak berani keluar, ya DC yang nelpon-nelpon lu, DC yang maki-maki lu di telepon, di chatting, ya itu DC-nya yang barbar. Nah, terakhir yang keenam adalah Alobank, Ada Kami, dan Pinjam Yuk. Ya, ini juga termasuk pinjol yang paling banyak diaduin nih, terutama sih Ada Kami ya, yang udah terkenal dari dulu, yang sangat barbar banget. Ya mungkin dulu pernah ada kasus yang pernah orang ngadu ke gue, yang chat langsung ke gue, dia dikirimin foto yang gak layak lah, seperti kayak foto mayat dibacok gitu kan, terus di anak yang mau diculik gitu kan, itu gila banget gitu kan. Nah, segitunya DC bagaimana caranya biar duit lu balik, ya. Nah, terbukti berarti kerjaan DC itu sangat gak enak banget gitu loh. Oke, jadi gini teman-teman ya, kesimpulannya ya, teman-teman, sekarang bukan saatnya lagi kita takut sama DC. Nah, dengan banyaknya pengaduan ini, banyak DC yang udah kehilangan pekerjaan. Kita nggak mau ya mereka kehilangan rezeki, tapi mereka juga harus tahu etika dalam menagih. Ya, semoga juga setelah DC ini kehilangan pekerjaan, dapat pekerjaan yang lebih baik ya, bukan jadi DC lagi. Nah, banyak kok orang yang galbay terus bayar lagi setelah utangnya lama. Bahkan banyak orang yang niatnya mau bayar, tapi gara-gara teror dan dipermalukan sama DC, akhirnya jadi dendam dan jadi malas bayar. Ujung-ujungnya siapa? Pinjol juga yang rugi kan? Nah, jadi sekarang saatnya lu lebih kuat mentalnya. Jangan takut ngadu, kumpulkan semua bukti yang otentik seperti rekaman video, screenshot WA, chattingan, yang jelas ada nama aplikasinya. Sampaikan ke DC-nya, siap-siap bang, kehilangan pekerjaan. Karena sudah banyak DC yang dipecat akibat laporan nasabahnya yang seperti ini. Nah, gue yakin ya kalian semua bakal lebih baik setiap harinya. Oke? Semoga informasi ini jadi semangat buat kalian semua. Sampai sini dulu ya. Kalau lu suka sama video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.